Data inflasi Amerika baru saja dipublikasikan bersamaan dengan pidato dari Jerome Powell, di mana memberikan ketidakpastian baru bagi pasar kripto. Nah, di satu sisi, saat ini terdapat narasi yang memungkinkan akan membawa pasar kripto kembali naik karena pernyataan dari Jerome Powell, proposal baru DPR Amerika Serikat, serta publikasi dari data kemarin. Namun, di sisi lain, data ketenagakerjaan juga memberikan ketidakpastian karena menjadi pendorong volatilitas baru. Oke, penasaran dengan kondisi pasar secara menyeluruh mau kemana? Tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak telat update market. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Data inflasi inti dan ketenagakerjaan Amerika. Badan Statistik dan Ketenagakerjaan Amerika Serikat baru saja mempublikasikan laporan terbaru mengenai data inflasi dan ketenagakerjaan, di mana hasilnya berhasil membuat volatilitas di pasar. Nah, publikasi ini dilaksanakan pada 12 Februari 2025 setelah sehari sebelumnya Jerome Powell memberikan pidato terkait pandangannya terhadap perekonomian Amerika Serikat. Tercatat bahwa inflasi inti pada bulan Januari naik menjadi 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga lebih tinggi dari laporan sebelumnya yang dimana mencatat 3,2%. Sementara itu, inflasi umum juga meningkat menjadi 3% dari sebelumnya 2,9%, yang berarti masih jauh di atas target 2% yang diinginkan oleh The Fed. Kenaikan inflasi ini menjadi pertanda bahwa harga barang dan juga jasa masih bergerak naik lebih cepat dari yang diharapkan sehingga membuka ruang untuk penurunan suku bunga acuan. Nah, dari sisi ketenagakerjaan, laporan terbaru juga menunjukkan tanda-tanda adanya perlambatan. Non-farm payrolls hanya bertambah 143.000, jauh lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai angka 307.000. Sementara itu, tingkat pengangguran tetap bertahan di angka 4%. Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih cukup kuat, meskipun masih mengalami pelemahan. Nah, data ini menempatkan The Fed dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, inflasi yang masih tinggi berarti mereka tidak bisa buru-buru menurunkan suku bunga. Tapi di sisi lain, perlambatan pertumbuhan lapangan kerja itu menunjukkan bahwa ekonomi mulai melemah. Nah, kabar ini membuat ketidakpastian karena investor keuangan terutama di pasar kripto kini hanya bisa menunggu langkah berikutnya dari The Fed dengan harapan suku bunga acuan akan segera turun demi pasar kripto bisa naik kembali. Sayangnya, realita tidak seindah harapan karena Powell masih belum ingin menurunkan suku bunga acuan. Pernyataan Jerome Powell. Sebelum dan sesudah publikasi data inflasi semalam, Jerome Powell memberikan testimoni terbarunya di mana ia menyatakan bahwa The Fed belum melihat alasan yang cukup kuat untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Menurut Powell, meskipun inflasi masih berada di kondisi yang mengkhawatirkan, masih ada risiko besar jika kebijakan moneter dilonggarkan terlalu cepat. The Fed harus memastikan bahwa inflasi benar-benar turun secara berkelanjutan sebelum melakukan penurunan suku bunga. Powell juga menyoroti bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP mereka sebesar 2,5% sepanjang tahun 2024. Konsumsi masyarakat tetap menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sisi ketenagakerjaan, kondisi juga masih relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan pekerjaan mencapai angka 189.000 per bulannya dalam 4 bulan terakhir. Upah pekerja juga mengalami perlambatan, yang dimana bisa membantu menekan angka inflasi dalam jangka panjang. Namun, Powell mengingatkan bahwa meskipun pasar tenaga kerja sudah kembali lebih stabil dibandingkan tahun lalu, The Fed tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jika suku bunga diturunkan terlalu cepat, ada kemungkinan inflasi kembali naik, yang dimana bisa memperburuk kondisi ekonomi dalam jangka panjang. Keputusan ini tentu mengecewakan banyak investor, terutama di pasar kripto. Selama suku bunga tetap tinggi, likuiditas masih terbatas, dan Bitcoin serta aset digital lainnya akan terus berada dalam tekanan.
Tanpa kepastian kapan suku bunga akan turun, Bitcoin kemungkinan besar akan tetap berada dalam fase konsolidasi atau bahkan mengalami tekanan jual lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, mengapa suku bunga rendah penting untuk kripto? Suku bunga berpengaruh langsung terhadap likuiditas dan juga sentimen pasar. Ketika suku bunga turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah, itu otomatis meningkatkan belanja dan juga investasi. Aliran dana ke aset berisiko termasuk kripto ikut meningkat karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, suku bunga rendah biasanya melemahkan dolar Amerika Serikat, di mana saat dolar melemah, Bitcoin dan aset kripto lainnya sering mengalami apresiasi harga karena kelas asetnya yang berbeda fungsi, di mana dolar Amerika Serikat dianggap sebagai aset pengaman dan Bitcoin dianggap sebagai aset yang beresiko. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi menyebabkan likuiditas mengetat. Investor menjadi lebih berhati-hati memilih aset yang lebih aman seperti obligasi dan juga dolar Amerika Serikat itu sendiri, sehingga mengurangi aliran dana ke pasar kripto. Nah, secara pergerakan umum dapat dilihat bahwa Bitcoin dan juga USD sering mengalami pergerakan yang berlawanan. Ini membenarkan narasi bahwa pasar kripto membutuhkan suku bunga acuan Amerika Serikat untuk turun. Itu yang menjadi penyebab mengapa banyak yang menantinya. Nah, ketika The Fed menunda pemangkasan suku bunga, pasar tetap dalam kondisi konsolidasi tanpa katalis kuat untuk kenaikan harga. Saat ini, Powell belum memberikan pertanda pasti untuk menurunkan suku bunga. Yang pasti, itu membuat investor menunggu kepastian lebih lanjut. Nah, jika The Fed akhirnya memangkas suku bunga, ini bisa menjadi pemicu besar bagi lonjakan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya. Namun, selama suku bunga tetap tinggi, pasar kripto kemungkinan masih akan bergerak dalam rentang yang terbatas. Proposal utang baru Amerika Serikat. Nah, di tengah ketidakpastian kebijakan moneter, muncul berita besar dari DPR Amerika Serikat. House of Republican baru saja mengusulkan kenaikan batas utang sebesar 4 triliun dolar. Jika itu disetujui, ini bisa menjadi faktor besar yang mengubah dinamika pasar keuangan. Dengan kenaikan batas utang ini, pemerintah Amerika Serikat bisa meminjam lebih banyak uang untuk menutupi defisit anggaran dan mendanai berbagai program ekonomi. Dalam jangka pendek, kondisi ini bisa menjadi katalis positif untuk pasar kripto dan juga aset berisiko lainnya. Selama ini, kenaikan batas utang seringkali diikuti dengan peningkatan likuiditas di pasar keuangan. Dengan lebih banyak uang yang masuk ke sistem, harga aset seperti Bitcoin bisa terdorong naik. Namun, dalam jangka panjang, ini bukanlah solusi yang ideal. Semakin besar utang pemerintah, semakin tinggi juga resiko terhadap stabilitas ekonomi. Jika defisit terus membengkak, nilai dolar Amerika Serikat bisa melemah dan inflasi bisa meningkat. Nah, jika skenario itu terjadi, The Fed bisa semakin menunda pemangkasan suku bunga yang dimana justru akan memperpanjang tekanan terhadap pasar kripto. Jadi, meskipun proposal ini bisa memberikan dorongan bullish dalam jangka pendek, tetapi investor tetap harus waspada dengan dampak jangka panjangnya. Oke, saat ini kondisi pasar masih penuh ketidakpastian, di mana The Fed belum memberikan sinyal pasti untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Meskipun data ketenagakerjaan mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, inflasi yang masih tinggi juga menjadi alasan utama mengapa The Fed tetap berhati-hati. Nah, di sisi lain, usulan kenaikan batas utang sebesar 4 triliun dolar bisa menjadi pemicu likuiditas baru di pasar. Nah, jika rencana ini disetujui, ada peluang bagi Bitcoin dan juga aset kripto lainnya untuk mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, ingat lagi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi masih perlu diperhatikan. Bagi investor kripto, ini harus berhati-hati ya dalam mengambil keputusan. Pasar masih dalam fase konsolidasi dan pergerakan signifikan kemungkinan baru akan terjadi setelah ada kepastian dari The Fed ataupun pemerintah. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi pasar kripto atau justru membuatnya semakin tertekan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!